Beberapa hari yang lalu, teman dari saudara tetangga saya ribut memperdebatkan apa alasan yang cocok untuk memilih gemoy dalam pemilihan pilpres di tahun ini. Sebut saja namanya Z, Gen Z. Nah, si Z ini dengan suara lantangnya dengan bangga mengatakan, Oh, oh saya saya memilih Pak Prabowo karena merupakan seorang sosok yang tegas, yang berani, berwibawa. Hanya beliau yang mampu memimpin Indonesia dengan latar belakang militer dan telah bertahun-tahun sebagai Danjen Kopassus, sebagai Menhan, dengan jujur dan amanah. Sekarang beliau dekat dengan rakyat, merangkul anak muda dengan image gemoynya. Dan presiden harus pandai untuk berjoget, karena joget adalah budaya bangsa Indonesia. Oke. Namun ada hal yang membuat saya sedikit tergelitik ketika perbincangan mereka terhenti pada pertanyaan teman si Z, yaitu sebut saja si X, dengan pertanyaan kritisnya bertanya, pantaskah Prabowo Gibran memimpin Indonesia di balik kontroversi masa lalu dan kecurangan serta skandal konstitusi hingga isu politik dinasti dari keluarga Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum. What is up, Smartisan? I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Saya bukan buzzer politik yang dibayar dan mendukung paslon manapun. Saya akan tetap objektif. Jika Bapak Prabowo salah, ya saya akan kritik beliau. Dan kalau dia benar, ya sudah pasti saya akan mendukung beliau jika memang dia mempunyai program, gagasan, atau pemikiran yang bagus. Mayoritas polling dari segala lini masih memposisikan Bapak Prabowo sebagai capres dengan posisi paling tertinggi. Sebelum itu, mari kita skip tentang hal-hal yang bersifat subjektif. Apapun isu yang terjadi pada era Orde Baru dan pada era reformasi di masa lalu. Karena saking rumit dan kontroversialnya isu ini, yang mana kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu 100% apa yang terjadi di belakang permasalahan HAM tersebut. Nah, takutnya jika kita menduga-duga, semua itu akan menjadi fitnah semata dan ujung-ujungnya saya ditangkap polisi dan saya dihilangkan. Oke, I'm sorry. Jadi mari kita fokus untuk hidup di zaman ini dan mari kita menatap masa depan dan membahas masa depan Republik Indonesia. Pak Prabowo Subianto merupakan sosok yang tegas dan berwibawa. 2 kali menjadi capres dengan image negarawan yang dengan tingkat otoritas yang tinggi. Karena kita tahu Pak Prabowo merupakan seorang pucuk pimpinan dari Partai Gerindra, mana partai tersebut didirikan oleh beliau sendiri dengan gagasan yang mengakar dari ideologi yang beliau ciptakan untuk partai ini. Jadi jika seandainya beliau naik menjadi presiden tahun 2024 ini, isu yang berkaitan dengan presiden boneka atau istilah-istilah yang berkaitan dengan petugas partai tentu tidak akan terdengar lagi di masa-masa berikutnya. Karakter kuat dan tegas dari Prabowo dipasangkan dan dikombinasikan dengan tokoh politik yang merupakan cawapres termuda yang pernah dicatat oleh sejarah Indonesia, dengan kemampuan politik yang lumayan teruji, probably selama dia memimpin Solo, menjadi wali kota Solo, dan mempunyai sifat yang membumi sesuai dengan culture pop yang disukai oleh anak-anak muda zaman kini. Dia adalah Boruto. Maksud saya Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran, walaupun masuk ke kancah konstelasi politik Pilpres dengan cara yang lumayan kontroversial, ya walaupun menurut undang-undang dan konstitusi, Mas Gibran ini sudah dalam koridor hukum yang lurus, yang benar. Namun, jika kita membahas masalah etika, maka kita bisa berdebat seharian tentang ini. Karena ya bagaimanapun juga Indonesia adalah merupakan sebuah negara hukum, bukan negara yang berlandaskan etika. Membahas masalah Gibran tentu tidak jauh dari
problema politik dinasti yang selalu digaungkan oleh para pakar politik. Presiden Jokowi sebagai oligarki baru di Indonesia ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara membangun dinasti perpolitikan dengan campur tangan keluarga beliau. Nah, pertanyaan besarnya, apakah politik dinasti ini salah? Well, dalam undang-undang dan konstitusi yang merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia ini, tertuang pada poin ketiga Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu oligarki dan politik dinasti itu sah-sah saja, karena semua rakyat di Indonesia memang berhak untuk mencalonkan dirinya secara fair untuk menjajakan kaki di Senayan atau di Istana Kepresidenan. Asalkan tidak ada kecurangan ataupun intervensi yang tidak wajar, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pencalonan seseorang yang dengan latar belakang memiliki kedinastian politik. Nah, kalau masalah privilege, sebenarnya sih ya wajar-wajar saja ya, karena seorang ayah yang merupakan businessman, anaknya juga akan kemungkinan besar anaknya juga akan menjadi seorang pebisnis. Nah, jika ayahnya presiden, ya anaknya juga tidak akan jauh-jauh dari politik. Itu sebenarnya sebuah privilege yang mungkin sebagian masyarakat Indonesia iri, ya I don't know, mungkin. Nah, kenyataannya di Amerika Serikat yang merupakan bapak negara demokrasi di dunia, John Kennedy dan George Bush pun keluarganya juga memiliki dinasti politik. Dan memang mereka yang berkompetisi pada konstelasi politik di US berkompetisi secara fair. Walaupun tentunya ada privilege yang lebih karena mereka adalah keluarga dinasti. Nah, mari kita kembali lagi ke Indonesia. Ibu Megawati dan Bapak SBY juga keturunannya bermain dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Yang mana sebenarnya kata dinasti politik sendiri tidak harus menunjukkan hal-hal yang bersifat negatif. Kalau memang keturunan-keturunan dari para eksekutif tersebut, mantan eksekutif tersebut, bersaing secara fair di pemilu yang ada di Indonesia. Nah, sekali lagi, etis atau tidak etisnya, ya, how can I say? Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda, dan kita punya kacamata yang, sekali lagi, berbeda-beda jika kita menilai semua permasalahan dalam konstelasi politik yang ada di Indonesia, yang mana itu sangat-sangatlah dinamis. Di balik isu-isu HAM dan dinasti tadi, kita patut apresiasi kejeniusan Prabowo Gibran atau tim penasehat Prabowo Gibran dalam mempolarisasi sarang dari Gen Z, yaitu sosial media seperti TikTok dan Instagram. Why? Kenapa? Karena bergabungnya Prabowo dan Gibran, tentunya prioritas utama beliau adalah menarik pemula dari kalangan Gen Z, yang mana jumlahnya mencapai 28,85% pemilih sebanyak 46,8 juta pemilih Gen Z. Nah, Gen Z ini berkumpul di sosial media dengan algoritma yang mengutamakan preferensi dari hasrat pengguna, dari kesukaan pengguna, dari apa yang pengguna like dan komen. Jadi, jika misal kita menyukai paslon 02, maka algoritmanya akan memenjarakan kita pada konten-konten yang memframing paslon 2 sebagai pilihan paslon yang positif. Dan mungkin konten-konten paslon lain tidak masuk FYP Anda. Tentu saja informasi yang cuma berupa konten-konten short yang tidak bisa dipastikan dan bisa diverifikasi data-datanya, karena di era post-truth ini hoax dan fakta itu sulit untuk dibedakan. Nah, tim kampanye dari Gemoy ini sukses untuk mengeksploitasi post-truth dengan sangat rapi dan tersistematis. Nah, apa itu post-truth? Post-truth adalah pasca kebenaran. Adalah suatu kondisi di mana manusia lebih reaktif
terhadap hal-hal yang terkait dengan perasaan, terkait dengan emosional dan sensasional, dan keyakinan daripada fakta yang objektif. Post-truth yang berhasil dieksploitasi oleh tim Prabowo Gibran tentu bukan post-truth yang mengarah kepada konten hoax atau berita bohong. Tapi saya lebih menitik beratkan kepada efek post-truth yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat emosional dan sensasional daripada mengedepankan faktor rasional. To be fair, kenyataannya semua paslon menggunakan teknik post-truth pada kampanye mereka. Semua paslon, oke? Namun yang sukses dengan intensitas konten tertinggi itu adalah kampanye dari Pak Prabowo Gibran. Gemoy. Yang mana? Terkadang saya sendiri juga pastinya juga terasa sedikit tergugah dan merasa sedikit empati ketika disuguhi oleh konten-konten kesedihan dari Pak Prabowo. Misal, framing sedih dan menangis ketika beliau sedang debat. Walaupun kenyataannya tidak begitu ya, tapi karena mungkin Pak Prabowo usianya sudah sedikit senior, jadi kita merasa lebih bersimpati kepada beliau karena melihat ekspresi dan raut wajahnya mungkin sudah sedikit berumur. Nah, kemudian saya juga menemukan konten-konten beliau dengan mantan istrinya yang dipelintir sedemikian rupa agar dapat memainkan emosi dan perasaan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah terpolarisasi untuk memilih pada hal yang belum tentu kebenarannya. Karena terkadang narasi dari suatu video bisa berbeda-beda dan kita bingung mana sebenarnya konten yang berupa fakta dan mana sebenarnya konten yang berupa opini liar yang hanya sekedar opini liar dari para buzzer-buzzer tersebut. Nah, yang sudah pasti konten-konten liar tersebut tidak bisa diverifikasi kebenarannya, ya kan? Nah, sekali lagi konten emosional Pak Prabowo itu bukanlah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Itu sebenarnya bukanlah sebuah kesalahan. Namun ada beberapa konten yang dibikin oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan menggunakan video ini misalnya ya, seperti yang pernah ya, I think I saw that. Saya pernah melihat hal ini. Nah, video yang dibikin oleh oknum tersebut menggunakan video Pak Prabowo menangis karena terharu setelah menyumbang kepada sebuah organisasi ya sekitar 15M kalau tidak salah. Nah, video tersebut dipotong dan dimanipulasi seolah-olah beliau menangisi debat capres. Seolah-olah beliau flashback saat Pak Anies menyerang beliau dengan argumen dia saat debat. Nah, hoax-hoax semacam ini seharusnya dihindari oleh pendukung-pendukung Pak Prabowo karena hoax semacam ini akan sangat mudah membuat kalian tergiring pada jurang-jurang kebodohan. Ya kan? Nah, filter bubble algoritma ini pada sosial media seperti TikTok lebih berbahaya daripada apa yang kita pikirkan. Misalnya, saya membuat sebuah hoax bahwa saya adalah seorang alien yang berasal dari planet Pluto. Nah, dengan adanya bubble algoritma, saya bisa mengeksploitasi hal tersebut agar hoax yang saya adalah seorang alien tersebut bisa dibahas oleh orang-orang dan dimanipulasi, kemudian di-share secara massal. Oke, saya akan mencari bridge atau jembatan dari hoax yang saya bikin dengan hal-hal yang bersifat rasional agar netizen yang sudah memasuki bubble saya dapat dengan mudah dijebak dan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang, saat otak Anda sudah teracuni hal-hal yang bersifat hoax dan fakta, maka hoax-hoax yang saya berikan akan lebih mudah tercerna oleh pemikiran kita, pemikiran Anda semua. Dan mungkin pada awalnya kalian tidak akan percaya dan tentu saja akan skeptis mengenai konten tersebut. Nah, kemudian paradigma skeptis kalian tersebut akan lama-kelamaan akan menjadi goyah. Sehingga Anda menganggap saya
benar-benar adalah seorang alien dari planet Pluto pada akhirnya. Karena ini semua sudah dibuktikan oleh Joseph Goebbels yang pernah mengatakan bahwa kebohongan yang dikatakan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebenaran. Jadi itulah mengapa berbahayanya post-truth tadi. Jadi kembali lagi kepada bagaimana piawainya Pak Prabowo dalam bermain di era post-truth ini. Pak Prabowo berhasil menggarap secara positif efek dari post-truth sehingga beliau dengan mudah menarik simpatisan dari kalangan Gen Z yang memang sudah kecanduan sosial media. Tentu saja konten-konten yang dibuat oleh beliau dan tim bukanlah konten-konten hoax. Saya percaya itu. Namun oknum-oknum pendukungnya yang tidak bertanggung jawablah yang patut untuk kita waspadai. Karena hoax yang dibuat dan dimanipulasi seolah-olah dapat menjadi kenyataan oleh campur tangan oknum-oknum tersebut. Nah, dengan transformasi baru seorang Prabowo yang dulunya tegas, berwibawa dan menjadi sosok dan sekarang menjadi sosok yang fun, yang gemoy, yang merakyat, membuat dominasi beliau untuk menghegemoni sosial media semakin besar dan tak terkalahkan. Sehingga untuk survei gemoy di media sosial itu sudah banyak yang melebihi angka 50%. Dan jika ini terjadi di tanggal 14 Februari nanti, Pak Prabowo bisa menjadi presiden dengan pemilihan sekali putaran. So, buat para pendukung gemoy, saya harapkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh hoax-hoax yang ada di sosial media. Jika kita kembali lagi merujuk pada tingkat IQ, data IQ, survei IQ berada di angka 78,49. Masyarakat dengan tingkat intelijensia yang minim sangat mudah untuk termakan hoax. Jadi tolonglah untuk lebih smart dan dalam memfilter konten-konten yang ada di sosial media, karena tidak semuanya konten-konten tersebut itu adalah kenyataan. Oke? Nah, marilah Anda semua para pendukung paslon nomor 2, mari kita kembali mengulik-ngulik visi, misi, gagasan, dan program-program prioritas yang kalau kalian lupa, kampanyenya bisa langsung dilihat di situs resmi dari Prabowo Gibran. Sehingga Anda para pasukan gemoy All In 02 tidak hanya memilih Pak Prabowo berdasarkan hal-hal yang bersifat emosional dan sensasional. Jadi tolonglah untuk lebih smart dan dalam memfilter konten-konten yang ada di sosial media, karena tidak semuanya konten-konten tersebut itu adalah kenyataan. Oke, nah marilah Anda semua para pendukung paslon nomor 2, mari kita kembali mengulik-ngulik visi, misi, gagasan, dan program-program prioritas yang kalau kalian lupa, kampanyenya bisa langsung dilihat di situs resmi dari Prabowo Gibran. Sehingga Anda para pasukan gemoy All In 02 tidak hanya memilih Pak Prabowo berdasarkan hal-hal yang bersifat emosional dan sensasional. Mari kita memilih dengan alasan yang lebih rasional berdasarkan fakta serta gagasan dari Bapak Prabowo Subianto. Jadi, jika Anda ingin Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia, maka silahkan klik like dan klik subscribe serta pastinya share video ini kepada keluarga, kerabat, saudara, tetangga semuanya, agar Pak Prabowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. So, I'm Lee. Stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.